minta diskon, minta ordering, minta keringanan. Umatmu itu nanti adalah males-males, nggak mungkin bisa 50 waktu sholat. Kalau tidak ketemu Nabi Musa, mungkin sampai sekarang kita sholatnya 50 waktu. Memang Allah takdirkan ketemu Nabi Musa yang kepo, ingin tahu. Ya kan Nabi Musa nggak kepo sampai sekarang 50 waktu. Ya singkat cerita, balik lagi sampai 9 kali balik. 5 waktu itu pun ditanya Nabi Musa, hasilnya berapa Muhammad? Dikorting dari 50, udah sekarang tinggal 5. Maka kata Nabi Musa, coba kamu naik sekali lagi aja Muhammad, barangkali umatmu juga 5 waktu juga ada yang males-males gak kuat. Bener gak kata Nabi Musa alaihissalam? Maka kata Nabi Muhammad, aku gak bakal naik lagi, aku malu. Maka kata Allah, ya Muhammad, 5 waktu ini aku wajibkan untuk mereka yang beriman. Kalau mereka melakukan rutin, maka seakan-akan dia melakukan sholat 50 waktu. Itu perjalanan Isra Mi'raj. Pagi hari sebelum subuh, Nabi Muhammad sudah sampai di Mekah, mengumpulkan semua manusia, mengatakan bahwa Nabi Muhammad semalam didatangi buruk bersama Jibril, bla bla seperti itu. Maka semuanya nggak ada yang percaya, apalagi yang namanya pamannya Abu Jahal tidak percaya. Nabi Muhammad malah dikata Abu Jahal, Muhammad agak sinting. Masa iya dia berjalan dari Mekah ke Palestina, katanya sampai langit ketujuh dalam waktu singkat? Nggak mungkin. Langsung diserempet oleh Abu Bakar. Kata Abu Bakar, aku percaya dengan apa yang telah disampaikan Muhammad Rasulullah SAW, karena bagiku kalau kehendak Allah, akal ini tidak sanggup untuk memikirkan kekuasaannya. Maka kata Nabi Muhammad, Abu Bakar, engkau aku kasih gelar sebagai As-Siddiq, orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah itu perjalanan. Nah yang ketiga, pelajaran atau hikmah yang bisa dipetik dari Isra Mi'raj apa? Pelajaran yang dipetik dari Isra Mi'raj pertama, akal manusia tunduk kepada wahyu Allah. Dan harus percaya semua yang kita lakukan ini bisa terjadi karena kekuasaan Allah. Allah lah yang memberikan segala sesuatunya. Maka manusia tidak boleh merasa tidak kuat menjalankan persoalan hidup. Karena kalau kita ngikutin ayat Al-Quran, akal kita tunduk. Contoh, kalau versi keimanan kita, kalau versi keimanan Rasulullah diajak sampai langit ketujuh. Kalau model kita kan nggak mungkin disamperi malaikat Jibril. Nah untuk apa malaikat Jibril datang ke kita? Nah kita, akal kita tunduk sama wahyu. Selain peristiwa Isra Mi'raj seperti tadi, ya sudah namanya Allah yang jalankan. Kalau Allah yang jalankan, akal kita nggak nyampe. Seperti semut sama semut, maka semut sama semut, akalnya semut gak nyampe. Kalau semut itu dibawa majikannya ke Surabaya cuma 2 jam naik pesawat. Ibu dari Beci punya saudara di Surabaya. Kata yang di Surabaya, lo panen apa? Rambutan. Bawa ya nanti saya bawa mobil 2. 1 mobil untuk keluarga, 1 mobil pick up khusus rambutan semua. Bagi-bagi deh orang sekampung Surabaya. Ya, kamu naik apa? Gak jadi naik mobilnya karena itu takut lama. Saya naik pesawat. Saya bawain 5 karung rambutan naik pesawat cuma 2 jam sampai Surabaya. Itu rambutan buahnya semutnya keluar dari karungnya, ketemu semut Surabaya. Kata Surabaya, sopo orang Jawa, kata yang Jakarta ngomong apa? Siapa lo? Kata yang semut Jawa, kagak tahu artinya siapa lu itu siapa. Sopo kon. Akhirnya kenalan. Emang kamu semut dari mana? Saya semut Jakarta. Semut Beci. Oh, aku semut Surabaya. Kamu kesini naik apa? Gak tahu. Berapa jam kesini? Cuma 2 jam. Gak percaya. Jalan kamu kayak gitu kok 2 jam. Paling kalau kamu nyampe sini aslinya ya 5 bulan. Baru nyampe dari Beci ke Surabaya. Semut sama semut pakai akal semut nggak nyampe. Kata temannya, lalu saya nggak jalan, saya itu ditenteng sama orang yang punya rambutan, dimasukin bagasinya pesawat. Maka sampai sini lagi ini Isra Mi'raj seperti itu. Kalau kita pikir pakai akal kita nggak nyambung.
Nah ini maksudnya hikmah yang dipetik bahwa akal tunduk sama ayat, akal tunduk sama wahyu. Semua itu kekuasaan Allah. Nggak ada yang bisa membentur atau yang mengalahkan kekuasaan Allah. Maka untuk itu bagi kita hikmahnya Isra Mi'raj, kita itu nggak perlu repot-repot ngurusin urusan dunia yang sudah diurusin Allah. Nanti stres. Kalau sudah kekuasaan kun fayakun kan kadang akal gak nyambung. Contoh, si A punya suami si B, si A istrinya, si B suaminya. Si A ngurusin lakinya sakit-sakitan udah 10 tahun, stroke udah tua. Gak taunya yang innalillahi si istrinya. Kata ibu, ya Allah, saya kira yang meninggal lakinya, bukannya lakinya sakit. Iya istrinya yang meninggal, yang gagal itu. Kenapa? Habis makan geduk kelolotan terus innalillahi. Nah bagi Allah itu gampang terserah. Atau kebalikannya, suami merawat istri, yang dirawat sehat, yang merawat sakit. Ibu tahu-tahu nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak taunya kena gusuran, rumahnya buat jalan tol, nggak kepikiran bisa mau pindah rumah, kok tiba-tiba pun pindah. Ibu nggak kepikiran tahu-tahu jadi Bu RT, ibu nggak kepikiran tahu-tahu kok Masya Allah bisa punya mobil, nggak punya pikiran ya Allah tahu-tahu bisa berangkat umroh, tahu-tahu bisa berangkat gaji. Itu namanya kekuasaan Allah karena yakin. Makanya hidup ini perlu keyakinan dulu. Yakin COVID nggak mau hinggap di tubuh saya. Dia nggak akan dihinggap. Kok ibu dikit-dikit bilang ngomong gini, kayaknya saya COVID ini, kayaknya saya COVID ini. Ya di COVID itu ngomong jadi COVID, obat COVID. Kalau yang disuat dosis ini merasain orang ibu sendiri ngomong COVID. Yakin itu yang positif. Keyakinan itu harus dibarengi dengan akal yang positif. Itu namanya akal tunduk sama waktu. Saya tanya, siapa yang menciptakan dunia? Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Yang menciptakan kita siapa? Yang ngurusin kesehatan kita siapa? Yang ngurusin hidup kita siapa? Yang memberikan rezeki pada kita siapa? Lah ngapain itu nggak punya diskusi? Nah, itu kan namanya kita terlalu ikut campur urusan Allah. Kata Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, arif nafsaka min takdir. Istirahatkanlah hatimu untuk ngatur urusan yang sudah diurus oleh Allah supaya kamu tidak stres. Jadi kata ulama suruh istirahat. Maksudnya apa? Dinikmatin hidup. Kepingin makan pecel ya beli, pengen makan siomay ke Bogor, sono, pengen makan soto mie ke Puncak ya berangkat, yang penting ada duitnya. Dinikmatin hidup. Jangan dibikin stres. Ini yang punya duit kepingin aja. Saya ngapain saya kecuali nggak punya duit. Kepingin apa? Dinikmatin itu karena kita hidup nggak pernah lama. Rizki setiap hari dikirim oleh Allah. Sekarang bisa makan, gak usah mikirin nanti siang, gak usah mikirin nanti sore. Nanti pasti dikirim oleh Allah. Sepanjang kita taat, Allah terus kirimkan rizki. Yang gak taat aja dikasih rizki, apalagi yang pikirnya kencang. Ya bisa jadi malah bukan rizki yang sudah dinaskan, ada rizki lain. Min haitsu la yahtasib. Tahu-tahu klik kok kepingin gaduh-gaduh, ada yang nganter gaduh-gaduh. Klik kepingin kerudung hitam, gaduhnya kerudung hitam. Klik kepingin daster kuning, dapat kado daster kuning. Itu namanya akal kita mengalahkan, terkalahkan dengan wahyu Allah. Itu Isra. Jadi hidup ini harus punya keyakinan. Makanya supaya yakin dan tauhidnya muncul, diperintahkan oleh ulama itu kita harus banyak memikirkan fikratun fi ayatillah. Berpikir tentang ayat-ayat Allah, makanya tawalladu akan melahirkan sifat apa? At-tauhid wal yakin. Jadi ibu dikasih Allah pikiran sehat itu suruh mayoritas ulama untuk memikirkan ayat-ayatnya Allah. Ya, ayatnya Allah apa contoh? Lain syakartu lazim dalam orang bersyukur kepada. Aku yakin ayat. Aku mau praktek ayat itu. Aku mau praktek ayat ini. Bagaimana cara prakteknya? Saya belajar tentang syukur. Apa itu syukur? Oh, syukur itu berterima kasih. Rukun syukur itu berapa? Oh, ada 3. Satu, hati saya harus meyakini kenikmatan yang semakin lipat dari Allah. Dan ini semua berasal dari Allah. Rukun syukur yang kedua, lisan. Lisan selalu ngomong yang baik-baik.
selalu memuji Allah, nggak boleh lisan ngomong yang jelek. Rukun syukur yang ketiga, anggota tubuh. Anggota tubuh harus digunakan melangkah kepada kebaikan. Kalau ini saya praktekkan, ayat ini akan memunculkan keajaibannya. La azidannakum, akan tambah. Maka bagaimana? Simpelnya orang bersyukur, nggak boleh ngomel. Saya nggak boleh ngomel. Nggak boleh ngomel. Karena ngomel itu pertanda itu nggak setuju, nggak ridho dengan takdir Allah. Ibu mau berangkat ngaji, bilang mantunya, mak kok buru-buru ngaji neng, mantunya dineng-nengin kan mantu baru. Ya kan masih baru kan neng gitu, mantu baru. Nanti kalau udah lama baru namanya dipanggil, si Ita mana sih si Ita? Kalau masih baru sini neng, mak mau jalan ngaji nih buru-buru, semua udah beres. Itu tinggal nasi tinggal nyolokin. Ntar mak kurang ngaji tinggal makan ya, nasi tinggal nyolokin belum dicolok masih beras. Iya bu. Berangkat ibu yang ngaji. Allah takdirkan dibikin sing lupa. Gak dicolokin tuh magicom. Ibu di sini diajar ibu saja begini. Makan dulu. Ibu gak kepengen karena apa? Dibilang ibu, aku mau makan soto di rumah nanti kok yang aku masak tadi. Oh sudah lapar kan ya? Sampai rumah dibuka magicomnya. Gak perlu marah. Langsung kalau bersyukur, ya Allah, kau uji saya. Ya Allah, kau takdir mantu saya. Belajar gitu. Nah kalau gitu kata Allah, tenang, saya bikin perutmu yang tadinya lapar gak terasa lapar. Itu Allah. Saya kayak orang lagi nunggu aja. Orang saya bilang gini, bisa aja nanti kalau saya gini saya, nah ibu itu belum berangkat ke masjid kok omongannya udah habis. Ngomong begini ketika wudhu, habis wudhu ada pulang baca doa, ya Allah jaga wudhu saya sampai nanti waktu sholat berikutnya, jangan lupa bikin saya pilih ya Allah, bikinkan ya Allah saya nikmat ibadah. Jadi nggak itu udah kalian itu udah nanti kalau pilih itu gimana? Ya sudah akhirnya baru di dalam masjid ingin kita ngomong doa kamu sendiri. Sama ibu, ayo ngaji pusing, alam hilang pusingnya. Tapi kalau ibu, ayo ngaji, kamu pusing, gak ngaji, bukan kalau ngaji tambah pusing. Dia tambah pusing, ibu kamu sendiri tambah pusing. Gitu. Jadi hidup itu perlu keyakinan. Makanya harus memikirkan ayat-ayat Allah, ayat Al-Quran itu kita pikir. Dalam hati kita pikir itu walaupun nggak bisa bacanya, walaupun nggak ngerti artinya, dengan sebab ngaji seperti ini, ibu kan menjadi orang alim. Kan begitu kata Rasulullah. Alaikum bimusjalasatil ulama wastima'il kalamil hukama fa innallaha yuqil qalbal maut binuril hikmah kama yuqil ardul mayyita bima ilmatori. Itu pesan Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, alaikum bimujalasatil ulama. Wajib atas kamu terus menerus mujalasatil ulama, duduk bersama ulama. Maksudnya duduk bersama ulama itu apa? Ngaji itu harus terus menerus. Mau ngaji kalau setahun cuma 3 kali pembukaan, penutupan, penutup atau sakit. Atau ngaji nanya dulu ada berkata kan ya? Bisa. Buat tempat jauh dibilangin karena tahu ada beseknya. Dan kalau ngaji rutin ya yang datang mana 5 orang. Emang ada benar ngerti nggak ada apa doang ya. Jadi alaikum bimujalasatil ulama, pesan Rasulullah, terus menerus kamu semua duduk bersama ulama. Setelah duduk, wastima'il kalamil hukama, dengerin ucapan-ucapan ulama ahli hikmah. Siapa ulama ahli hikmah? Ulama makrifat. Siapa ulama makrifat? Ulama yang sangat dekat sama Allah. Zatnya Allah dia mengetahui, sehingga punya keyakinan kuat bahwa saya pasti apa yang saya inginkan cocok dengan takdirnya Allah karena kedekatannya dengan Allah. Dengerin, nah maksudnya denger itu bukan ibu kayak ngaji itu kan ada kitabnya. Kalau nggak pakai kitab kan baca Quran. Nah, Quran itu ibaratnya adalah walinya Allah, tangganya Allah, wasilanya Allah. Allah itu bicaranya ya dikumpulkan dalam Quran tadi. Makanya walaupun nggak ada gurunya,
misalnya ibu rutin baca Yasin, rutin baca Waqiah, rutin baca ayat-ayat, sama saja itu adalah wastimail kalamil hukama.